Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa kecil hingga menerima kitab. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah SWT. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab. Musa memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir. Fir'aun adalah raja yang kejam dan zalim. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Ibu Nabi Musa, Yokabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yokabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Yokabat untuk menghanyutkan Musa ke Sungai Nil. Allah berjanji akan mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dibungut keluarga Fir'aun. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu pada orang lain. Istri Fir'aun lalu mencari ibu-ibu yang mampu menyusui Musa. Hingga akhirnya Musa mau menyusu pada Yokabat yang adalah ibu kandungnya sendiri. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana dia bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun di Madian, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di gua tua. Di tempat itulah Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah SWT. Allah juga menunjukkan Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Musa juga mendapat tugas untuk memberikan peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya. Musa lalu meminta Allah untuk mengizinkan Harun, saudaranya, menemaninya berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Atas izin Allah, Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Musa dan Harun mulai memberi peringatan pada Fir'aun beserta pengikutnya. Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Aksi Musa lalu menyulut emosi Fir'aun. Namun tak ada yang percaya pada Musa dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah. Pengikut Fir'aun menyebut Musa hanya permainan sihir belaka. Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa lalu melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular milik ahli sihir itu. Semua ahli sihir lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun, Fir'aun tetap saja tak percaya dan semakin marah pada Musa. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah untuk Fir'aun. Fir'aun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Musa menenangkan pengikutnya bahwa Allah akan selalu menjaga orang beriman. Allah lalu memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu tongkat itu membelah laut menjadi 2. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Musa. Saat Musa sudah tiba di daratan
dan Fir'aun masih di tengah lautan. Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun, pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima oleh Allah. Allah lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Pada abad ke-12 sebelum Masehi, Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Kitab Taurat ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Saat itu, bahasa yang digunakan kitab Taurat adalah bahasa Ibrani.